Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 8 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15a. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadaku, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan,
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menggugat hak istimewa. Dalam kehidupan bersama, dalam keluarga ataupun dalam komunitas persaudaraan lainnya, sering kita mendengar ada istilah anak mas. Sebutan anak mas dikaitkan dengan perlakuan khusus dan istimewa kepadanya. Dia yang disebut anak mas malah dimengerti memiliki hak istimewa di dalam keluarga, di hadapan orang tua, atau mereka yang memegang kewenangan. Sebutan anak mas kemudian berkembang dalam konteks sosial yang lebih besar. Dalam kelompok sosial yang lebih besar, muncullah sebutan kaum primordial yang menganggap memiliki keistimewaan tertentu. Karena mengandalkan perlakuan khusus dan istimewa, anak mas atau kaum primordial ini menjadi kurang waspada dan bijaksana, sehingga jatuh ke dalam sikap pandang enteng. Saudara-saudariku terkasih, dalam perikop bacaan Injil pada hari ini, Yesus berhadapan dengan kelompok yang menganggap diri sebagai kaum primordial, yang yakin bahwa mereka memiliki hak istimewa dan mengharapkan diperlakukan secara khusus pula. Tetapi Yesus mendobrak cara pandang mereka dan mengingatkan mereka bahwa hak dan perlakuan khusus dan istimewa itu dapat saja diambil dari mereka dan dialihkan kepada orang atau kelompok yang lain. Untuk meyakinkan mereka, Yesus mengangkat kembali pengalaman Elia untuk para janda dan pengalaman Elisa untuk penyandang sakit kusta. Cerita ini tentu saja menjadi pukulan bagi mereka karena mereka dibayang-bayangi dengan masa depan baru, yaitu bahwa mereka akan kehilangan hak istimewa dan tidak akan diperlakukan secara khusus.
Sebagai orang beriman, kita juga percaya bahwa kita sudah mendapatkan hak istimewa dan diperlakukan khusus oleh Allah, yaitu diperlakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Biarpun demikian, kita diingatkan untuk tidak terlena dengan status itu. Kita masih harus berjuang untuk terus menjaga dan mengembangkan status itu dengan tetap membuka diri terhadap campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.